Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai apakah sebenarnya Sunan Kalijogo itu adalah benar-benar seorang Muslim atau tidak. Nah, tentu ketika kita berbicara mengenai statusnya sebagai Islam atau tidak, tentu ini kaitannya adalah dengan keimanannya. Karena ketika seseorang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka statusnya itu akan menjadi seorang Muslim gitu. Dan tentu pada awal-awal tahun 1880-an, ya awal-awal 1880-an, Sunan Kalijogo itu merupakan seorang sarjana barat ya, yang memang berkecimpung dalam dunia keislaman dan pengetahuannya mengenai agama, penguasaannya terhadap bahasa Arab, penguasaan terhadap kitab kuning, tidak hanya dari sisi bacaan saja, tetapi bahkan sampai tulisan, itu pun luar biasa. Dan juga Sunan Kalijogo itu ditugaskan secara rahasia untuk masuk ke kota Mekah, Madinah atau Haramain, ya. Yang tujuannya adalah untuk menyelidiki dan menelusuri bagaimana sebenarnya peranan dari para ulama-ulama yang ada di Haramain saat itu kepada masyarakat Nusantara. Sehingga patut dicurigai setiap orang yang datang dari haji itu memiliki semangat yang tinggi, memiliki semangat jihad yang tinggi untuk melawan pemerintah kolonial Belanda, sehingga disitulah beberapa bulan Sunan Kalijogo itu masuk ke kota Haramain, Mekah dan Madinah. Kemudian di sana di hadapan para ulama, Sunan Kalijogo itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sampai khitan, sunat ya. Dan tentu hal ini bisa kita telusuri ya dari sebuah artikel yang ditulis, dapat diakses di Jejak Islam ya, Jejak Islam 1. Jejak Islam.net, Sunan Kalijogo-nya. Di mana bahkan berita tersebut atau informasi mengenai kepura-puraan Sunan Kalijogo tentang masuk Islam itu diketahui oleh Raden Ajeng Kartini yang menuliskan surat kepada salah satu sahabatnya yang ada di Belanda. Langsung saja tanpa berlama-lama kita bacakan ya artikel mengenai hal itu, yang artikel ini bisa diakses di Jejak Islam.net dengan judul Sunan Kalijogo di Mekah, Politik dan Memeluk Islam bagian 1. Namanya sebagai orientalis bukan saja terkenal di masa lalu, tapi juga hingga masa kini. Montgomery McFadden, profesor di US Naval War College, menyebutnya sebagai antropolog militer. Sejarawan Harry J. Benda menyebutnya sebagai peletak dasar kebijakan Islam di Indonesia. Keterlibatannya dalam penasehat pemerintah kolonial Belanda dalam Perang Aceh membuatnya sebagai ilmuwan yang menjadi penyangga peperangan dan kolonialisme. Ia adalah Sunan Kalijogo alias Abdul Ghaffar. Oke. Ilmuwan muda dari Barat. Christian Sunan Kalijogo lahir di Oosterhout, sebuah kota di selatan Belanda pada 8 Februari 1857. Sunan muda kemudian menimba ilmu di jurusan teologi di Universitas Leiden. Di sana ia mempelajari bahasa Arab dan Ibrani sebagai bagian dari studi yang harus dipenuhi. Tahun 1878 ia mendapatkan gelar dalam bidang teologi dalam bahasa Semitik. Setahun kemudian ia melanjutkan studi doktoralnya dalam bahasa Semitik. Sunan muda pada tahun 1880 mempertahankan disertasi doktoralnya yang berjudul Het Mekah Science Fest atau Perayaan Mekah, dan meraih gelar doktoral dalam bahasa Semitik. Disertasi tersebut merupakan studi sejarah kritis mengenai ibadah haji. Dalam disertasi ini ia merujuk kepada Al-Quran dan tafsir Al-Quran karya ulama sehingga ia mampu menciptakan reputasi sebagai orientalis yang mampu merujuk ke sumber-sumber primer.
pada tahun 1881 sampai 1887 yang menjadi pengajar di institusi bagi pegawai-pegawai Hindia Belanda di Leiden. Di masa-masa inilah ia menapaki karir sebagai orientalis muda yang menjalin hubungan dengan beberapa orientalis terkemuka seperti Theodor Noldek dan Ignaz Goldziher. Snok juga terlibat polemik mengenai Islam, salah satunya adalah Aloysius van den Berg, seorang orientalis terkemuka yang menulis mengenai Islam di Hindia Belanda. Snok mengkritik karya van den Berg tentang fikih dan menyebutnya hanya bergantung pada sumber sekunder dan tidak merujuk pada sumber-sumber dari Arab. Disinilah terlihat Snok membangun reputasinya sebagai orientalis yang mampu merujuk pada sumber-sumber Arab. Reputasinya sebagai orientalis yang merujuk pada dunia Arab semakin meningkat ketika ia menerima tawaran untuk berangkat ke tanah Arab. Keberangkatan Snok tak lepas dari peran J.A. Cruyff yang bekerja sebagai konsul Belanda di Jeddah. Pada tahun 1878, Cruyff mengisi kuliah di Amsterdam. Ia menekankan pentingnya pemuda Belanda yang memiliki hasrat dan pengetahuan bahasa untuk menyelidiki Arabia. Hal ini terkait dengan kepentingan Belanda yang mencurigai Mekah sebagai penyebar pan-Islamisme bagi para haji dari Hindia Belanda. Materi kuliah Cruyff ini kemudian dibukukan dan dibaca oleh Snok Horgrogne. Nah, ini fotonya ya, Snok Horgrogne. 4 tahun kemudian, harapan Cruyff terpenuhi. Pada 7 Mei 1884, Cruyff menulis kepada Menteri Luar Negeri Belanda dan menyatakan bahwa ia baru saja berbicara dengan Snok Horgrogne mengenai kemungkinan kepergiannya ke Jeddah untuk mempelajari situasi di sana. Dalam membuka surat tersebut, Cruyff menjelaskan latar belakang politik yang ada di tanah Arab. Atas pengaruh yang dapat digunakan dalam perjalanan haji, keberadaannya di negeri suci Islam, berkumpulnya para penganut agama yang sama dari semua penjuru dunia Islam, atas berjuta-juta orang penduduk Kepulauan Hindia, atas kepentingan langsung yang dipunyai negeri Belanda pada peristiwa-peristiwa yang sekarang berturut-turut berkembang di timur, atau gerakan pan-Islam yang terutama melalui perhimpunan-perhimpunan persaudaraan rahasia atau ikhwan, berusaha melakukan propaganda di negeri jajahan kita. Kepada Menteri Luar Negeri Belanda tersebut, tak lupa Cruyff mempromosikan Snok sebagai sarjana yang memahami segala hal tentang Islam dan peran penting yang akan dijalaninya. Saya yakin perihal pentingnya perkara itu dan menjamin bahwa hasil-hasil pekerjaan Tuan Snok Horgrogne akan sangat bermanfaat bagi pemerintah. Tentu saja, pengorbanan keuangan yang bagaimanapun besarnya akan terganti nilainya. Nah, itu Cruyff, ya, ada fotonya itu ya. Cruyff ketiga dari kiri dan Snok Horgrogne ketiga dari kanan di konsul Belanda di Jeddah. Oke, sumber koleksi digital perpustakaan Leiden. Oke. Pintu menuju Mekah. Snok akhirnya berangkat ke tanah Arab dengan biaya 1.500 gulden. Dari pemerintah, keberangkatan Snok memberi arti penting bahwa sejak awal meski mungkin Snok memiliki ketertarikan untuk memperdalam ilmunya mengenai studi Islam di Mekah, tetapi keterlibatannya dengan pemerintah kolonial telah bersifat politis dan berkaitan dengan keamanan di Hindia Belanda. Pada 28 Agustus 1884, Snok bersama Cruyff tiba di Jeddah. Ia kemudian tinggal di kantor konsul Belanda di sana. Dan segera memulai pekerjaannya. Snok memiliki hubungan dengan orang-orang pribumi Hindia Belanda, sebagaimana informannya. Salah satunya adalah aristokrat Trokat asal Banten, Raden Abu Bakar Jayadiningrat. Ini kakaknya Husin Jayadiningrat ini. Nantinya hubungan Snok akan terus berlanjut dengan keluarga Abu Bakar. Cruyff sendiri setahun kemudian meninggalkan Jeddah untuk bertugas di Penang. Salah satu yang perlu digarisbawahi, Cruyff pernah bekerja sebagai administrator di Aceh selama tahun 1873 sampai 1875 dan berpartisipasi dalam politik blokade perairan Aceh yang mengakibatkan kelaparan. Cruyff sendiri menulis buku mengenai politik blokade di Aceh yang berjudul Aceh and Aceher, Tuijern Blockade of Sumatera's North, dan diterbitkan pada tahun 1877. Itu berarti Cruyff menjadi sosok penting dalam menjalankan kepentingan politik kolonial Belanda. Kiprah Snok sendiri menjadi kontroversial ketika ia berhasil masuk kota Mekah pada Februari 1885 atau 5 bulan setelah menginjakkan kaki di Jeddah. Mustahil bagi orang bukan Islam untuk diizinkan memasuki kota Mekah. Namun Snok dapat melakukannya setelah ia diketahui secara terbuka memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar. Berpura-pura memeluk Islam. Tak jelas benar kapan ia memeluk Islam. Pada tanggal 1 Januari 1885,
Sunok pindah ke rumah seorang anak priai Sunda, Raden Abu Bakar Jadiningrat. Dalam buku catatan hariannya, tanggal 5 Januari 1885, ia menulis kisah pertemuannya dengan Sayyid Muhammad Muzayyin. Dan berbicara proses penyunatan, itu artinya kemungkinan ia telah memeluk Islam sebelum 5 Januari 1885. Kemungkinan Sunok telah memeluk Islam pada bulan Desember 1884. Tak lama kemudian pada tanggal 16 Januari 1885, Sunok dikunjungi oleh Qadhi Jeddah Ismail Aga dan dua utusan dari Khalifah Turki Utsmani. Kedatangan mereka dapat diduga untuk mengkonfirmasi bahwa Sunok telah memeluk agama Islam. 2 hari kemudian, Sunok mendapat undangan pribadi dari wali kekhalifahan Turki Utsmani di Mekah, Utsman Pasha. Dari proses memeluk Islam ini, Sunok telah mendapatkan jalannya ke Mekah dengan restu otoritas tempat. Maka pada 21 Februari 1885, Sunok menuju Mekah dan tiba pada 22 Februari 1885. Ia kemudian melakukan tawaf, mencium Hajar Aswad dan minum air Zam-Zam ketika tiba di sana. Dalam surat pribadinya kepada orientalis Hongaria, Ignaz Goldziher, Sunok menyatakan bahwa keputusannya memeluk agama Islam merupakan jalan baginya untuk dapat masuk kota Mekah. Tanpa keputusan tersebut, mustahil baginya untuk dapat masuk kota Mekah. Kepada Tuhan, saya tidak akan menyembunyikan, namun mohon pula secara berhati-hati tidak memberikan petunjuk mengenai hal itu, bahwa saya mungkin atau bahkan boleh jadi, tidak lama lagi akan pindah ke Mekah untuk mengikuti kuliah-kuliah di sana, selama beberapa waktu dan dalam pergaulan dengan banyak orang Mekah, kenalan saya berusaha mencari pengajaran. Saya telah menemukan pintu-pintu gerbang kota suci itu kepada saya. Tanpa izharul Islam sudah tentu saya tidak berangkat. Izharul Islam, menampakkan keislaman ya. Terang Sunok dalam suratnya bertanggal 16 Januari 1885 kepada Goldziher. Ada 2 hal penting yang dalam pernyataan Sunok tersebut. Pertama, ia meminta agar perjalanan ke Mekah dirahasiakan. Sunok memang tampaknya mencoba untuk melepaskan diri dari lingkungan Eropanya agar mempermudah proses penerimaan dirinya di lingkungan kaum muslimin. Kepindahannya ke rumah Abu Bakar turut mendukung rencana ini. Dengan merahasiakan perjalanan ke Mekah tentu akan mempermudah rencananya. Kedua, istilah izharul Islam yang dipakai Sunok di sini bukan saja berarti meluk agama Islam secara terang-terangan, tapi juga menggunakannya sebagai muslihat atau berpura-pura atau berbuat seolah-olah Islam. Istilah izharul Islam ini pula yang dipakai Sunok kepada sahabatnya Theodore Noldek ketika ia mengabarkan bahwa ia telah memasuki Ka'bah dan menyebut bahwa ia bisa melakukan itu karena melakukan izharul Islam. Nah, ini foto dari sahabatnya Sunok ya. Oke. Dan informasi atau setidaknya pembicaraan mengenai ketidaktulusan Sunok memeluk Islam bukan baru-baru ini saja dibicarakan, tapi dalam masa-masa berikutnya. Hal ini kembali menjadi pembicaraan dalam lingkaran elit di Hindia Belanda. R.A. Kartini, tokoh perempuan Indonesia yang berhubungan erat dengan kelompok elit di Hindia Belanda, misalnya membicarakan persoalan tersebut kepada sahabat penanya Stella Zihandelar tanggal 23 Agustus 1900 atau 15 tahun setelah Sunok secara terbuka menyatakan meluk agama Islam. Kartini menulis, "Kau sudah pernah mendengar tentangnya, Sunok Horgronya. Orang yang demi studinya menghabiskan diri setahun menyamar sebagai Arab di Mekah dan meninggalkan tempat tersebut yang hampir mengorbankan nyawanya ketika ia diketahui sebagai orang Kristen. Seperti yang ku dengar, ia kemudian memeluk Islam dan menikahi putri yang sangat terpelajar dari seorang penghulu." Begitulah kabar yang didengar Kartini dan kabar mengenai diragukannya konversi agama Sunok kepada Islam dan perjalanan rahasianya ke Mekah telah sampai ke telinga Sunok di Batavia. Hal ini begitu mengganggunya sehingga ia mempertanyakan surat kabar tersebut kepada Abu Bakar Jadiningrat di tanah Arab. Sebab hanya Abu Bakar yang benar-benar mengetahui perjalanan dan tindak tanduk Sunok di kota Mekah. Dalam suratnya pada tanggal 19 Maret 1897, Abu Bakar menyangkal telah menyebarkan rahasia perjalanannya ke Mekah tersebut, terutama kepada konsul Belanda di Jeddah kala itu tahun 1897. Edward de Sturler, menjabat 1895 sampai 1897, dalam suratnya Abu Bakar mengatakan, bahkan saya diinterogasi oleh seorang agen misalnya, maka saya akan menjawab tuduhan tersebut dengan mengatakan saya tidak pernah tahu mengungkapkan informasi tersebut. Tampaknya Sunok begitu khawatir lingkaran teman-teman sejawatnya di Hindia Belanda mengetahui perjalanan dan rahasia Sunok di kota Mekah. Sunok memang tidak pernah memberi keterangan terbuka mengenai persoalan konversi agamanya, bahkan menutup mulut mengenai cara kerjanya di Mekah. Nah, itu Sunok ya yang pakai jubah ini, pakaian-pakaian Arab ini, Masya Allah ya.
Oke. Kemudian Sunak sendiri bukan orang yang religius atau dapat disebut agnostik. Ia hanya punya sedikit perasaan religius dan baginya agama hanyalah fenomena sosial yang menarik perhatiannya. Sunak bukanlah orang yang percaya kepada wahyu ilahi. Ia pun tidak mengungkapkan keyakinan penuhnya kepada Islam. Bahkan dalam satu surat kepada Goldzihar 1 tahun setelah perjalanannya ke kota Mekah 11 Juni 1886, Sunak mengungkapkan secara tersirat dirinya yang masih berjarak dengan Islam. Bermukimnya saya di negeri Arab telah membuat saya dalam hubungan ini menjadi lebih hati-hati. Telaah yang lebih mendalam membuat setiap orang selalu lebih takut mengambil alih secara sukarela peranan hakim dunia. Dengan mengamati itu, saya mulai mencintai beberapa segi Islam sebagaimana belum pernah saya rasakan keberatan yang berarti terhadap bagian agama yang sungguhnya daripada peranata yang mencakup segalanya. Menurut hemat saya, hanya pengaruh politik Islamlah yang dapat membawa akibat buruk. Sebagai orang Belanda, saya merasa wajib untuk senantiasa memperingatkan terlebih dahulu dengan tegas. Ada kesan Sunak tidak yakin sepenuhnya kepada Islam. Bahkan ketika ia tidak dianggap memeluk Islam dan melakukan perjalanan ke kota Mekah. Satu hal yang pasti, Sunak memanfaatkan betul kesempatannya di Mekah dengan mengumpulkan informasi dan menjalin hubungan dengan para muslim. Bahkan ketika ulama di Mekah terutama yang berasal dari Hindia Belanda. Oleh Begi Rizkiansyah, pegiat jejak Islam untuk bangsa. Ini juga ada bagian yang kedua ya. Ada bagian yang kedua, dan Mekah dan politik penjajah, itu bisa diakses ya, di mana salah satu dari yang ditemui oleh Sunak itu adalah salah satu ulama Mekah yang bernama Sayyid Abdullah Az-Zawawi, putra dari Sayyid Muhammad Saleh Az-Zawawi, yang merupakan qadhi di Jeddah ya. Dan ini adalah foto dari Abu Bakar Jayadiningrat. Ya, itu bisa dicek sendiri ya. Kemudian di sini ada foto jamaah haji yang berasal dari Sumbawa ya. Jamaah haji asal Sumbawa. Nah, tentu dari apa yang disusun oleh Sunak, dia itu menyusun sebuah buku 2 jilid. Kalau versi Arabnya, kalau versi Inggrisnya itu nggak tahu ya 2 jilid, pas 1 jilid itu. Yang versi Arabnya itu Safahat min Tarikh Makkah, di mana di sana itu Sunak Horgonya menggambarkan bagaimana letak geografis, antropologi, kemudian tradisi, kemudian mewawancarai satu persatu dari tokoh-tokoh ulama yang ditemui oleh Sunak. Jadi artinya ketika Sunak Horgonya itu masuk ke kota Mekah, maka yang dilakukan itu adalah menggali informasi dari para ulama-ulama yang ada di Mekah yang keterkaitannya dengan para pejuang-pejuang atau yang biasa disebut dengan haji yang berasal dari Hindia Belanda atau Nusantara saat itu. Jadi artinya dari apa yang kita baca barusan itu bisa kita simpulkan bahwasanya memang Sunak ketika masuk ke kota Mekah dan Madinah ya, atau Haramain secara umum, itu memang berdasarkan atas kepura-puraannya dari masuk Islam, dan dalam masuk Islam, dan itu diungkapkan kepada sahabat-sahabatnya yang salah satunya tadi itu yang disebutkan. Dan ternyata Sunak Horgonya itu sangat khawatir bahwa kedoknya itu akan terbongkar, di mana hal ini tercium oleh R.A. Kartini yang mengirimkan sebuah surat kepada salah satu sahabat penanya yang ada di Belanda, mengungkapkan bahwa Sunak Horgonya itu ketika masuk ke kota Mekah itu hanya berpura-pura masuk Islam dan khawatir hari itu terbongkar di kalangan orang-orang Belanda itu sendiri atau bahkan di kalangan masyarakat Nusantara. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.